menyampaikan bahwa kita tuh benar-benar sudah merdeka, makanya kita juga pengen sebenarnya DMI Kota Depok sekarang tuh mandiri gitu ya. Mandiri. Nggak bisa mati tapi konsisten gitu kan. Kata Pak Bendung kan bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan. Ini mikrofonnya kurang bagus ya? Kurang. Udah ada ya. Jangan kayak orang susah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya kehadiran tamu-tamu yang mulia. Yang mulia pertama ada Pak Haji Eko Waludi, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Depok. Yang kedua ada Ustadz Sutrisno yang sekarang hari ini di 17-an dia pakai baju jenderal menggantikan Soekarno. Yang ketiga Pak beliau sebagai Sekjen Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, dan beliau adalah sebagai Bendum atau Bendara Umum Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, namanya Ustadz Zubair Halim. Ya kita santai ya. Ngapain sih ngomong-ngomongnya? Santainya begini Pak Haji. Lagi siaran. Kan lagi menunggu. Lagi prolog doang nih. Ini apaan gitu loh. Kita nih mau ngomong apa? Ini ada ketan, ada bubur, ada kopi, ada Temanya teh. sarapan kan gitu. Temanya kita silaturahim dalam rangka 17 Agustus tahun 2023. Mudah-mudahan Indonesia makin jaya. Makin jaya berkah untuk masyarakat, ke umat, khususnya Kota Depok juga ya. Amin. Nah, Yang dekat-dekat dulu. yang dekat dulu. Iya. Nah, Dewan Masjid Indonesia ini harusnya punya peran nih, khususnya di Kota Depok. Kita membawai dari Kota Depok ya. Jadi kalau Dewan Masjid Indonesia ini nggak ada omongan untuk Kota Depok, untuk kebaikan masyarakat, tuh nggak ada artinya Dewan Masjid Indonesia. Padahal kita ini di DMI ini adalah jamaahnya banyak, 1.400 masjid, subhanallah, 1.400 masjid pemirsa. Nah artinya berapa satu masjid kalau memang ada 1.000 orang juga ya. Gampang banget kita memberikan informasi pada masyarakat. Ayo majukan Kota Depok. Siapapun yang terpilih Kota Depok, yang penting bermaslahat untuk umat. Gimana Pak Haji kok? Baik, terima kasih Pak Haji. Rada kerasa Pak Haji kok. Terima kasih Pak Haji ya. Jadi ini momentum memperingati HUT KRI gitu ya. Ya. Yang ke-78 kemerdekaan. Jadi kita merdeka dan kita dari awal sudah memahami bahwa kita berbagai macam suku terus bersatu, seperti tadi Pak Haji bilang ada 1.400 masjid di Depok. Ya. Dan kita tahu juga bahwa di situ berkumpul beraneka ragam gitu ya Pak Haji. Ya. Jadi apalagi tahun 2024 kita harusnya menjadi pemersatu ya, itu yang utama Pak Haji. Karena kalau kita udah bersatu, apapun bisa kita lakukan. Benar, Jadi dalam hal ini mungkin dalam waktu dekat menyambut 2024 kita coba mempererat ya persatuan ini sehingga kita tidak terpengaruh oleh apapun, kita tetap fokus ya untuk kebaikan tadi, kemaslahatan ya lewat masjid Pak Haji. Kita pengen seperti itu Pak Haji. Kita ada Ustadz Sutrisno, Dr. Zubair, dan teman-teman yang lain, kita akan bergerak ke arah sana Pak Haji. Gitu Pak Haji. Insya Allah. Ya mungkin Pak Sekjen, Pak Ustadz Sutrisno SE yang sudah senyum-senyum karena hari 17 April pakai seragamnya jenderal. Ini belum lihat sih seragam jenderalnya apa. Nanti kita share ya. Masya Allah. Silakan Ustadz Sutris. Baik, terima kasih Pak. Ada kerasa Ustadz. Pak Eko, Pak Zubair. Jadi senada dengan yang disampaikan Pak Eko, jadi kita mesti berperan menjadi wasilah untuk pemersatu umat. Dari masjid, musola, jangan sampai menjadi alat perpecahan, jangan sampai menjadi alat gara-gara 2024 pemilu menjadi alat saling mencaci atau bahkan saling membuli. Karena ya kalau kita pakai kita menukil kalimatnya Pak Bendum itu, kata Pak Bendum kan bahwa perbedaan itu sebuah keniscayaan. Kayaknya sering banget ngomong gitu. Ada materinya, bisa materi selesai
bukan kehabisan materi Pak Haji. Itu bukan kehabisan materi tapi konsisten gitu kan. Sip. Kalau Agar message-nya nyampe. jamaah itu berbeda pilihan, presiden berbeda pilihan, wali kota berbeda pilihan, DNI nggak apa-apa ya DNI. Nah itu wajar, biasa saja. Tapi jangan sampai kemudian gara-gara pilihannya beda, yang tadinya jamaah jadi sama-sama sok pertama tiba-tiba pindah. Karena dia gitu, assalamualaikum warahmatullahi, yang dia lihat beda pilihan, dia geser ke belakang. Nah, harusnya sudah mulai kita hilangkan, namanya juga pesta demokrasi. Jadi pesta itu gunanya senang. Jadi berbeda itu senang. Harusnya berbeda itu senang. Sekali lagi kita menjadikan masjid dan musola, majelis taklim sebagai tempat alat pemersatu. Jangan sampai karena perbedaan pilihan menjadi alat pemecah belah dan menjadi alat untuk saling tidak silaturahim lagi. Saya kira gitu Pak Haji Andri, pesan saya. Iya, makasih Ustaz Sutarso, Sekjen Dewan Masjid Indonesia Kota Depok. Kita lanjut nih silaturahim kita dengan bos kita. Bos kita namanya Bendum ini bendara umum. Jadi banyak duitnya. Ya silakan Ustaz Jubair Halim. Masya Allah, ini yang terakhir ini biasanya agak susah ini karena harus bikin closing. Itu jangan yang tadi itu bisa itu keluar lagi. Ya, tapi memang ini yang pertama. Cara ada kerasan. Yang pertama. Biar denger nih. Oh iya. Oh ini mikrofonnya kurang bagus ya? Kurang, harusnya kemari itu. Makanya harusnya pakai kamera nanti Dewi besar. beli dan nanti Dewi beli. Udah Jangan ada, kayak cuman kan jangan nggak kayak mau. orang susah gitu. Dewi mana susahnya? Orangnya nggak ada susah, mau kelihatannya doang. Jangan Ya. susah gitu. Pertama-tama di momen yang berbahagia ini ya, kita memperingati 78 tahun Indonesia Merdeka. Ya, selamat ya. Selamat untuk Indonesia. Selamat untuk Indonesia. Merdeka. Itu dulu. Karena ini saat berbahagia itu perlu di-sharing. Terus yang kedua, merdeka. Apa kita udah benar-benar merdeka? Merdeka dari pilihan kita, merdeka Dari penjajahan sudah. Ya, merdeka Sudah. Nah, apakah kita masih terikat dengan golongan-golongan kita? Itu pasti ya. Nah, Terpaut tetapi- ya, terpaut. Ya, pasti terpaut. Tapi yang lebih penting adalah kita merdeka untuk bersama, jangan ada hijab gitu. Karena perbedaan itu yang tadi disampaikan, jadi terpaksa ulangi nih, karena ini Iya. Jadi konsisten ngomongin itu. perbedaan ini, coba bayangin kalau di sebuah masyarakat itu pikiran yang sama, agak indah sekali. Indah ya. Kagak indah. Tapi kagak indah, ada variasinya. sama. Pikiran Nggak ada variasi. nggak ada Kayak variasi. robot. Bosen banget ya membayangkan mesin yang istiqomah berjalan ini nggak ada indahnya. Nah, indah itu jadi berwarna. Jadi kita punya opsi-opsi banyak nih, misalnya. Pilihan. Iya, punya pilihan-pilihan. Karena ada yang nggak tahu opsi masalahnya. Oh iya, pilihan cara. Jadi bahasa Indonesia yang terbaik. Oh bagus. Ini Ini nih, mungkin saya terlalu ini kali. terlalu ke luar negeri terus. Rasanya perlu dibumikan. Nah, terima kasih Pak Haji. Salah. Harus pakai bahasa Bahasa Indonesia. langit, yang bahasa baik. langit. Jadi punya pilihan itu apa? Di antaranya adalah pilihan cara bekerja, pilihan cara merespon, pilihan cara memimpin misalnya. Mungkin kita harus berdamai dengan itu semua, berbeda-beda itu. Nah, kebetulan alhamdulillahnya DMI sekarang ini dipimpin oleh Anak muda. gitu. Jadi mohon maaf mungkin Yang tua sudah nggak ada. nggak ada, tinggal Pak Haji ini. Iya ini kan bukan pemimpin utama. Oh iya, sebagai pembantu. nasihat sebenarnya lebih tepatnya tukang jewer sih. Jadi kalau kita agak meleng-meleng dikit, Ada yang jewer gitu. Kerjanya tukang kuat doang. Jadi alhamdulillahnya kita anak muda, meskipun waktunya terbatas, tapi kita coba nyari cara agar kita bisa bermanfaat buat masyarakat. DMI sudah 6 bulan kira-kira ya. Ya. 6 bulan lewat 6 bulan ya. lewat sedikit. Nah, ini kita udah banyak
mungkin izin fakultas. Sebenarnya DMI itu sudah 6 bulan, sudah banyak kontribusinya, baik personal, cuma belum ada laporannya. Nah iya, itu laporan itu bagian penting yang lagi kita mau Iya, disampaikan pada masyarakat. Ada website. Padahal kita DMI ini kan nggak pernah dapat dana dari pemerintah loh, jangan salah. Iya, berjuang sendiri, ya mengadopsi teman-teman sendiri, berkontribusi sendiri, dilaporkan sehingga kegiatan kita masyarakat bisa tahu. Gitu. Kita tujuan utama di DMI apa? Bukan nyari duit, ngeluarin duit yang ada. Ini yang harus jelas itu loh. Jadi kita mungkin lebih melihat gini Pak Haji, sebagai anak muda, kita yang bantu pemerintah. Kita bantu pemerintah, bagus tuh pikiran itu. Kita membantu pemerintah, misalnya kita ada ciptakan program tentang kewaspadaan bencana. Itu sudah dimulai loh dari Dewan Masjid Indonesia Kota Depok. Iya, sosial, bencana, sudah gitu. Program utamanya itu. Jadi kita menciptakan tim-tim di setiap DKM agar siap dengan tanggap bencana. Bencana itu tidak mesti bencana alam, Pak. Iya. Mungkin nanti kalau sistem informasinya DMI sudah ada, nanti akan di-share apa itu yang disebut bencana apa aja yang kira-kira akan dibantu gitu ya. Dibantu. Masna namanya ya, Masjid Siaga Bencana. Nah, pemirsa, DMI juga sudah memulai, bahkan sebelum dilantik ya. Sebelum dilantik, tulang saya sebagai wasilah itu kita tuh ngumpulin beras dikit-dikit. Kan saya bilang, kalau kita mau dipandang oleh Allah, ya dipandang oleh terutama Allah biar memandang sama kita berbuat yang nyata. Ya, kalau berbuat nyata itu artinya kita harus mencontohin dulu. Ya, keluarlah apa yang kita punya walaupun sedikit. Kita mulai dari ngumpulin beras sebelum dilantik nih DMI. Itu sudah menyumbang untuk yatim, ini bukan karena ria ya, karena ini program utama sehingga ya namanya amal jariah memang kita harus ikutin terus, harus dikeluarkan terus, nggak usah kita pelit-pelit. Inilah yang menjadikan kita berkah sebenarnya, ikhlas sebenarnya. Masalah diomongin enggak kan Allah tahu ikhlas atau enggak nih, hati kita tahu gitu. Ya gitu ya, Ustaz Stres. Antum kan ceramah begini. Mau nambahin ya banyak boleh ya, tadi kan Ustaz Zubair bilang merdeka ya, apakah kita sudah merdeka atau belum? Ya, makanya sebenarnya kita yang tadi Ustaz Zubair bilang kita masih muda-muda itu sebenarnya pengen menyampaikan bahwa kita itu benar-benar sudah merdeka. Makanya kita juga pengen sebenarnya DMI Kota Depok sekarang itu mandiri gitu ya. Mandiri. Jadi tidak akan tadi bilang terikat sama siapapun gitu ya. Makanya tadi kita berusaha swadaya gitu ya. Jangan karena DMI nggak ada bantuan dari siapapun berhenti. Betul. Makanya tadi kan sudah disampaikan bahwa kita akan membantu gitu ya, bukan cari bantuan Pak Haji gitu ya. Kita membantu aja. Bukan mencari bantuan. Kalau perlu masing-masing pengurus ngeluarin dari kantong masing-masing. Tapi jangan salah nih pemirsa, pengurus jangan lupa iurannya. Iurannya nih belum pada dibayar. Haji Andri doang yang ada iuran. Jadi pokoknya itu Pak Haji. Jadi kita pengen merdeka, menunjukkan bahwa kita merdeka sehingga kita berusaha mandiri, sehingga kita bisa menentukan langkah-langkah ya benar-benar merdeka gitu. Amin. Dan kita spiritnya membantu Pak Haji ya, bukan mencari bantuan tapi membantu yang lain sehingga bisa maslahat. Artinya DMI berusaha berkontribusi baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, kepada umat, khususnya melalui Dewan Masjid Indonesia Kota Depok yaitu bergeraknya di masjid-masjid. Maka beras itu kita mulai masjid itu karena kita bagi ke Marbot, ke masjid A, masjid B, kemudian DMI, kecamatan mana kan kita bagi-bagi gitu ya. Walaupun sumbernya dari pengurus ya, memang pengurus Insya Allah sih semua nanti akan kontribusi ya tentang beras itu ya, namanya ini program ikhlas. Jadi memang kita nggak boleh maksakan. Yang ikhlas silakan, yang nggak ada kesempatan atau belum ya kan masalah. Cuma intinya gini, ini program yang beras ikhlas itu namanya kita sebut Barisa. Beras ikhlas untuk sesama. Nah, alhamdulillah kita udah berjalan lebih dimulai dari Pak Haji kita udah berjalan 3 bulanan di DMI mulai bulan Desember sebelumnya itu Desember. Itu alhamdulillah kita sekarang udah menyalurkan rutin rata-rata setiap bulan itu 300 kilo. Masya Allah. 370. Itu baru awalan ya. Belum akhiran nanti. Nah sebenarnya program ini
dikoordinasi oleh bidang sosial DMI. Ya, memang harus ke situ. Sudah. Ini kalau kita kasih judul mungkin DMI itu kita berusaha merealisasikan program nyata. Nah, Realisasi pada masyarakat, pada umat, tapi nyata. hmm. Bukan wacana, nyata. Beras langsung nikmatin. Kalau ATM beras juga nanti langsung bisa ngambil masing-masing. Ini kan program nyata. Insya Allah nanti Allah akan memandang DMI Kota Depok nih. Kan gitu ya. Nah, program nyata itu memang kita harus terus gaungkan. Jangan kita apa ya, kan banyak ya organisasi hanya seremonial, wacana, subhanallah. Kita yang nyata pada umat, apa yang kira-kira yang menjadikan keuntungan sama umat itu yang harus diutamakan dalam program itu. Saya kira begitu ya, kira-kira ya teman-teman ya. Oke pemirsa, dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 ya, mudah-mudahan semua barokah. Yang nonton juga barokah, insya Allah. Dan insya Allah DMI Kota Depok selalu istiqomah. Amin. Dan selalu bisa berbuat baik yang kira-kira Allah ridho untuk umat, khususnya umat yang ada di masjid ya. Karena kalau nggak ada di masjid tambah munafik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.